Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, everyone. In this video, I want to talk about part of speech. Ya, jadi di video ini saya ingin membahas tentang part of speech. So, what is part of speech? Part of speech is a group of words. It's a group of words in a language unit based on categories of form, function, and meaning in grammatical sentence. Part of English grammar in the form of classification words, which are divided into several categories based on their role and function in the structure of sentence. Jadi part of speech itu ya, kayak bagian dari gramatikalnya bahasa Inggris yang penting gitu. Ya, kasih kata-kata yang dibagi menjadi beberapa kategori dan fungsi dalam suatu kalimat. Jadi part of speech ini penting gitu. Karena kalau tanpa part of speech ini kita tidak bisa membuat sebuah kalimat dengan baik dan benar gitu. Pasti bakal ada yang kurang. And today in this video I'm going to talk about verb. Yeah. Jadi saya akan bahas salah satu part of speech yaitu verb. So what is a verb? Well, in reporting from the Cambridge Dictionary, verb is a word that describes an action, condition, or experience of something. In Indonesia, verbs are often called kata kerja because they show the activity of the subject in the sentence. The verb is most important part and always appear in every sentence. In English language, verb is also a little unique. If you think that a verb just for an action, you are wrong. Verb in English can describe a condition too. Jadi kata kerja ini untuk menjelaskan bagaimana untuk menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi atau menjelaskan aksi gitu. Tapi tidak cuma aksi saja dia tuh, tapi dia bisa juga menjelaskan bagaimana tentang kondisi sesuatu gitu loh. Okay, how something is happen or how we do something. In my opinion, I give the example. I take the marker and I put it back. See, I use the verb. Saya menggunakan kata kerja take untuk menjelaskan kalau saya mengambil ini, dan saya menggunakan lagi kata kerja put untuk mengatakan ya. Simpelnya seperti itu kan. Saya harap kalian bisa mengerti karena saya juga. Oke, lanjut saja. Jadi ada banyak sekali jenis-jenis verb dalam bahasa Inggris, seperti ada action verb, status verb, transitive verb, intransitive verb, linking verb, helping verb, modal verb, regular verb, irregular verb, phrasal verb, infinitive and gerund, and causative verb. Yeah. So in this video we're going to talk about this type of verb. Yeah, we are going to talk about type of verb. Kita akan membicarakan tipe-tipe jenis-jenis verb. Number one, action verb. What is action verb? Well, action verb are verb in the form of action that can be seen by other people. Action verb are also known as dynamic verb. Example of action verb are swim, run, sing, walk, and many more. Action verb often appear in verbal sentence. Contoh kalimat dalam kata kerja action verb itu. Example dari action verb. They run to the river. Mereka lari ke sungai. Ya. Ini action, kata kerja aksi.
Sekarang now the next type of verb is stative verb. Okay, stative verb are the verb that refer to a condition or situation. Stative verb are used to describe things like your likes or dislike, qualities, opinion, belief, and emotion. For example, like love, want, know, dislike, need, and so on. Jadi kata kerja apa ya? Stative verb ini kata kerja yang untuk menjelaskan tentang bisa menjelaskan bagaimana perasaanmu atau perasaan orang lain, kualitas, opini, pendapat, dan kepercayaan gitu. Jadi kayak contoh kalimatnya itu kayak example of stative verb. I love the noodle. Yeah. Word love is representative atau menggambarkan how the subject feel about his noodle, and like the subject he say love his noodle. Jadi astagfirullah, sorry. I'm really sorry. I forgot to add in this sentence. I'm sorry. So, I love this noodle. Saya suka mie ini. Jadi dia nih menjelaskan kalau dia nih menggambarkan perasaannya si subjek I ini, kalau dia tuh suka sekali dengan mie. Ya, mie. Noodle itu mie. Okay. The next type of verb is transitive verb. What is transitive verb? Transitive verb are verb that function to explain the derived object carried out by the subject. For example, kick, buy, bake, paint. Jadi transitive verb ini adalah fungsi untuk menjelaskan atau menerangkan objek secara langsung yang dilakukan oleh subjek. Misalnya dia nih kayak menjelaskan bagaimana si subjek ini melakukan hal kepada objek gitu. Jadi kan dalam kalimat kan ada subjek dan objek. Leo kicks the ball. Leo menendang bola itu. Itu contohnya. Jadi dia nih, maksudnya tadi kan seperti penjelasan. Si subjek ini menjelaskan menjelaskan secara langsung apa yang dilakukan oleh si subjek ini kepada si objek ini. Ya, jadi di sini subjeknya adalah Leo, sedangkan objeknya adalah bola. Oke. Itu yang selanjutnya lagi adalah intransitive verb. So intransitive verb are the verb that do not explain the direct object of what the subject does. Therefore, this verb not followed by noun that act as an object. For example, like sounds. Jadi dia nih adalah kata kerja yang tidak langsung, yang tidak menerangkan objek secara langsung dari apa yang dilakukan oleh si subjek ini. Dan kata kerja ini tidak diikuti oleh noun, tidak diikuti kata benda yang bertindak sebagai objek. Contohnya intransitive verb, ya. Jadi kayak seperti yang intransitive verb seperti yang dijelaskan tadi. Kalau dia ini objek ini tidak melakukan secara hal langsung kepada si objek dan tidak ada noun di sini. Tidak ada noun, tidak ada kata benda sebagai objek. Contohnya it sounds good. Itu terdengar bagus. Seperti ini. Jadi dia ini tidak ada lagi objek di belakangnya, hanya penjelas saja. Hanya ada subjek it dan verb sounds gitu saja. Oke, next is linking verb. Linking verb is a verb to connect the subject and description. Jadi dia nih untuk adalah kata kerja untuk menghubungkan subjek dan keterangan. Gitu. Contohnya be, become, and seems, appear, grow. Jadi dia ini adalah kata kerja yang berguna untuk menghubungkan si subjek ini dengan kalimat menerangkan apa sih yang dilakukan oleh si subjek ini. Maksudnya apa yang sih yang terjadi, untuk menerangkan apa sih yang terjadi sama si subjek ini. Contohnya saya akan tulis. Contoh dari linking verb, I become a pilot. Aku menjadi pilot. Jadi kata become ini menjelaskan kalau subjek I, kelihatan nggak ya? Ini kalau si subjek I ini become ini menjelaskan kalau si subjek I ini sudah menjadi
telah menjadi pilot gitu. Untuk menjelaskan yang terjadi pada si subjek. Oke, selanjutnya lagi ada yang namanya helping verb, ya, kata kerja balik. A helping verb is auxiliary verb that is added to another verb to change the meaning of a different sentence according to the purpose atmosphere. Example like is, am, are, was, were, being, and others. Jadi ya seperti saya jelaskan tadi, auxiliary verb itu dia tuh bukan kata kerja bantu, bukan kata kerja aksi. Nah dia ini bisa digunakan bersama dengan kata kerja aksi gitu. Untuk tergantung kalimatnya atau gimana gitu kan. Tergantung tujuan dan suasananya. Seperti is, am, are, was, were, been, being, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, he is walking to the market now. Dia berjalan ke pasar sekarang. Nah, di sini ini is adalah helping verb-nya. Jadi is ini adalah kata kerja bantunya. Tipe kata kerja selanjutnya adalah modal verb. Ya, kata kerja modal. Modal verbs are very close related to the future tense, especially the simple future tense. Ya, simple future here. Modal verb are the derivative of auxiliary verb. However, modal verbs to show ability, possibility, or need in a sentence. Example of modal verb: can, will, may, shall, have to. Ya, kalau bicara tentang will, shall itu pasti kata future. Oke. Modal verb ini sangat erat kaitannya dengan future tense ya. Seperti saya katakan tadi, khususnya simple future. Sebetulnya modal verb adalah turunan dari auxiliary verb. Ya, dia ini sebenarnya turunan dari auxiliary verb, helping verb tadi. Tapi modal verb berfungsi untuk menunjukkan kemampuan, kemungkinan atau kebutuhan dalam satu kalimat. Contohnya can, will, may, shall, have to. Ini contohnya. I will be a pilot. Saya akan menjadi seorang pilot. Nah, will ini adalah modal verbnya. Seperti yang kita katakan, itu turunan dari auxiliary verb, kata kerja bantu. Sehingga ini kalimat berubah menjadi kalimat nominal. Seperti di sini tidak ada kerja atau verb, action verb, maksudnya kata kerja aksi gitu. Jadi ini adalah nominal, kalimat nominal, karena tidak ada verbnya. Next is regular verb. I have already tell you about the next is regular verb. Ya, seperti yang saya bilang tadi, regular verb adalah kata kerja beraturan. Ya, that's kata kerja beraturan for the past tense. The verb typically with addition d or ed at the end of the word. Jadi dia hanya perlu tambahkan kata kerja yang perlu ditambahkan d dan ed untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ini biasa dipakai untuk kata kerja kedua dan ketiganya. Langsung saya tulis contohnya. Ini contohnya. I walk to the museum. Lupa. Ingat, kalau mau tulis simple past itu harus ada keterangan waktunya. Jadi ya itu I walk to the museum. Kapan? Ditanyakan katanya ini kata masa lalu. Nah, ini dia kesalahan saya. Last night. Saya tambahin last night ya. Ya, sekarang sudah benar tadi itu. Nggak tahu tapi nggak bisa dibilang benar kalau nggak ada keterangan waktunya. I walk to the museum last night. Saya pergi ke museum tadi malam. Nah, itu contohnya. Now for the irregular verb, ya, like I say, bentuk kata kerja. Dia itu bentuk kata kerja. Dia itu kata kerja kedua dan ketiganya bakal berubah. Ya, it will be have different form, bentuknya bakal berubah. Contoh, jadi ini contohnya. I spoke to her last week. Saya berbicara kepada dia minggu lalu. Ya, saya berbicara kepada dia. Ini diperuntukkan untuk perempuan ya, kalau ini. Jadi bedakan.
Kalau her itu perempuan, kalau his itu untuk laki-laki. I spoke to her last week. Ini dia berubah. Ini berawal dari kata kerja speak, tapi karena dia menjelaskan kata kerja lampau, for the past it changed to spoke, berubah jadi spoke. The last three, tiga yang terakhir ini phrasal verb. Phrasal verb that can be used in a form of combination of two or more words to become a meaningful phrase. The verb also known as idioms. Example include run out, kick out of order, and etc. Jadi frasal ini adalah satu kerja yang dapat digunakan dalam bentuk dua kata atau lebih seperti namanya frasa. Frasa itu adalah gabungan dari dua kata atau lebih yang menjadi satu maksud gitu. Jadi maksudnya sama, maksudnya satu walaupun katanya banyak gitu loh. Gabungan dari dua kata atau lebih sehingga menjadi sebuah frasa bermakna. Kata kerja yang satu ini juga familiar dengan sebutan idioms. Contohnya seperti run out, kick out of order. This is an example of phrasal verb when we use in a sentence. This machine is out of order. Artinya mesin ini sudah rusak, nggak bisa lagi berfungsi gitu. Jadi itu masuk out of order. Karena seperti saya bilang, jadi out of order ini adalah suatu frasa. Walaupun terdiri dari berbagai kata, tapi dia ini satu maksud, out of order, rusak, nggak bisa digunakan lagi. Like that. Next type is causative verb. Is a verb that is used to show that the subject is not directly responsible for the action that occurred. Jadi causative verb ini kata kerja digunakan untuk menunjukkan jika si subjek ini tidak bertanggung jawab langsung terhadap aksi yang terjadi, seperti kata get, have, live gitu. Jadi contohnya he get the ball. Jadi dia nih menjelaskan kalau subjek ini mendapatkan bolanya. He get the, oh iya lupa, kalau apa ya? Kalau verb satu ketemu sama orang ketiga, sudut pandang orang ketiga, ya, jadi bakal ditambah s di belakangnya khusus untuk subjek si he. Jadi yang benar ini adalah he gets the ball. For the last type of verb is infinitive and gerund. Infinitive is a verb whose role is to explain a noun or adjective. The formula for the infinitive is to plus verb 1. For example, to listen, to read, and etc. Jadi infinitif adalah kata kerja yang berperan untuk menjelaskan suatu kata benda, noun, sifat, adjektif. Rumus dari infinitif adalah to ditambahkan verb 1. Jadi kata to ditambah dengan verb bentuk pertama. Seperti to listen, to read, infinitive and gerund ya. This is the example. I want to read this book. Saya ingin membaca buku ini. To read. Kenapa tadi rumusnya adalah kata to plus kata kerja bentuk pertama. Jadi itu ya. Kalau untuk infinitive and gerund. So I think that's all. Because we in this video we have kita sudah berbicara tentang verb, bentuk-bentuk verb sama jenis-jenisnya. So maybe that's all for me. I'm sorry if there is something wrong or something that incorrect in my explanations. I'm really sorry about that because you can see I'm just human. I can make mistake. I'm only human. I can make mistake. I'm sorry. Jadi kalau ada salah atau apa saya minta maaf. Karena ya kembali lagi saya ini manusia, jadi bisa berbuat salah. Tidak sempurna. Manusia pasti berbuat